Mas Fuad, pripun kabare? Alhamdulillah saya sehat, Mas. Lah, Ya, jenengan bagaimana? sama-sama alhamdulillah sehat waras, bergas waras ya. Oh, nggih, nggih. Ya, kita syukuri bersama itu. Ya, Mas Fuad, saya tuh pengen tahu ya tentang Ya, jenengan. Jenengan tuh ya, asalnya dari mana? ya. Oh, saya asalnya dari Desa Keditan di bawah Gunung Tilomoyo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, begitu, Mas. Ya, Seorang Mas Fuad ini penyandang disabilitas, statusnya ya. apa? Saat ini eh, kegiatan sehari-hari saya eh, ikut membantu kegiatan di Pertuni Kabupaten Magelang dan juga mengajar di SLB Ma'arif Muntilan Kabupaten Magelang, dan alhamdulillah juga sudah berkeluarga. Oh, jadi selain aktif dalam satu organisasi, juga sebagai guru pengajar ya di SLB ya. Iya, Dan iya, betul kepala sekali, rumah Mas. tangga juga ya. Ya, begitulah yang Komplit sekali ya, udah komplit ini ya. presiden rumah tangga. Ini saya tuh dengar-dengar dari teman-teman dulu pernah dapat kesempatan untuk belajar bahasa Inggris selama berapa bulan di Bali ya. Oh, itu tepatnya 3 bulan atau program 12 minggu di Kota Denpasar, Bali, Mas Arfan. Nah, lah Tahun 2016 ya. itu apa ya? Program dari yayasan apa atau dari usaha Mas Fuad sendiri nyari-nyari info atau gimana? Jadi ELTA sendiri itu adalah kepanjangan dari English Learning Training Assistant atau pembelajaran bahasa Inggris lewat pelatihan dan pendampingan. Itu sebenarnya program itu sudah ada sejak lama yang dilaksanakan oleh pemberi beasiswa dari Australia, yaitu Australia Award Scholarship atau AAS itu. Ya. Namun kalau untuk yang mengikutsertakan ada penyandang disabilitas atau orang disabilitas itu baru mulai tahun 2016, dan tahun-tahun sebelumnya sudah ada ELTA, namun untuk ELTA non disabilitas gitu. Jadi bisa dikatakan Mas Fuad ini masuk ke English Learning apa Training tadi? assistant. Training assistant itu untuk yang Ya. pertama kali ya. Iya, ELTA PWD pertama, People with Disability pertama itu tahun 2016. Jadi kelinci percobaan untuk ELTA. bukan ini malah itu kesempatan yang sangat baik ya, dikatakan mendapat kesempatan pertama kali untuk bisa menjadi peserta ELTA ya. Iya, betul. Itu sangat memberikan satu hal yang positif buat disabilitas, karena tidak semua lembaga kursus bahasa asing itu memberikan kesempatan untuk disabilitas belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, ini tadi kan disebutkan untuk pelatihan ya. Kalau pelatihan pasti ada dong selanjutnya. Kita pelatihan itu bertujuan untuk apa? ELTA sendiri, Mas Fuad. Oh, jadi ELTA itu tujuan akhirnya adalah mengikuti standarisasi kemampuan bahasa Inggris atau yang dikenal dengan IELTS, IELTS, International English Language System Test. Itu tes resmi dari United Kingdom, dari Inggris. Itu standarnya adalah IELTS tadi. Nah, kalau di masyarakat umum yang kita lebih sering kenal adalah TOEFL. Oh iya, TOEFL iya.
ada macam-macam TOEFL, tapi kalau TOEFL itu lebihnya ke American English. Jadi English yang pada bahasa Inggris yang banyak digunakan saat ini. Nah, kalau untuk IELTS sendiri yang dari program ELTA itu bahasa Inggris yang lebih kepada pemilik bahasanya asli, yaitu di Inggris Raya di British Council itu. Oh, jadi yang bahasanya lebih ke UK ya, United Kingdom ya? Ya, ke UK. Ya, bukan US-nya, tapi ke UK-nya kalau untuk program ELTA itu. Tujuan diadakannya pelatihan ELTA itu untuk kehidupan sehari-hari atau untuk pembelajaran beasiswa untuk luar negeri, bahwa seorang disabilitas tunanetra bisa menggunakan bahasa Inggris, Mas Fuad? Ya, tujuan dari adanya program ELTA itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada semua orang untuk punya sertifikat IELTS tadi, IELTS tadi, karena dengan sertifikat itu bisa untuk melamar kerja, melamar beasiswa, mungkin melamar kampus untuk dia penelitian atau mengajar, atau ya dengan sertifikat itu nanti banyak hal-hal yang bisa digunakan, mungkin sebagai pemandu wisata atau yang lain-lain yang di situ kemampuan bahasa Inggrisnya diutamakan. Oh, jadi tujuan ELTA ini emang untuk memberi kesempatan ending-endingnya untuk ke pekerjaan ya? Ya, ke pekerjaannya. Jadi dampaknya ke pekerjaan yang memang memerlukan keterampilan khusus berkomunikasi dengan bahasa Inggris, baik secara tulisan maupun lisannya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, untuk bisa mengikuti ELTA itu pasti dong ada syarat dan ketentuan berlaku. Untuk ELTA sendiri ya saat ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pembukaan pendaftaran ini memang persyaratannya masih dikhususkan untuk pendidikan S1. Begitu salah satu syaratnya. Yang kedua, nilai TOEFL yang pernah diraih itu masih di bawah 500. Ya, jadi kalau pernah ikut tes TOEFL di manapun lembaga yang buka tes TOEFL itu harus di bawah 500. Kalau sudah di atas 500 dianggap sudah bisa bahasa Inggris dan tidak lolos, pasti tidak diloloskan untuk program ELTA. Oh, jadi gini ya, untuk tingkatnya harus S1, cuma S1 yang memang belum ahli ya, malah justru nyari nilai yang di bawah 500 ya? Iya, betul. Yang nilainya di bawah 500 itu yang akan diterima di program ELTA untuk program belajar 12 minggu kalau dulu. Dan saat ini modifikasinya ada sebelum pembelajaran ada semacam observasi atau ospek atau mos katakanlah, atau adaptasi dulu antara tutor pengajar dengan atau pengajar itu dengan yang diajar para disabilitas itu. Jadi sekarang kayaknya lebih dari 12 minggu. Kalau dulu saya begitu masuk ya perkenalan cuma hari pertama, yang selanjutnya langsung ke apa yang harus dikuasai atau yang harus dibidangi di materinya itu, di tema-tema atau lebih tepatnya di skill bahasa Inggrisnya itu, skill untuk menulis, skill untuk kemampuan membaca, berbicara dan mendengar. Ya, aku jadi gini, yang membingungkan ya, harus lulusan S1, tapi setelah lulusan S1 juga ada syarat lagi untuk nilai yang di bawah 500, ya kan? Itu sangat membingungkan sekali. Setahu Mas Fuad, alasannya kenapa kok harus S1, kenapa nggak SMA gitu loh? Karena setelah dari program ELTA itu diharapkan dari program itu para teman-teman itu akan lanjut ke pendidikan S2 dan selanjutnya itu. Sementara programnya memang baru itu, tapi kemudian kemarin ada sempat modifikasi program di IALF Bali selaku penyelenggara ELTA. Jadi sponsor utamanya tadi AAS
Australia Award Scholarship. Kemudian yang menyelenggarakan itu adalah lembaga pelatihan bahasa Inggris IALF yang di kota-kota besar sudah ada cabangnya. Nah, Denpasar itu kemarin membuat satu kegiatan yang mungkin mirip dengan ELTA untuk peningkatan skill bahasa Inggris untuk teman-teman pertuni Bali atau pertuni Denpasar. Tapi kalau ELTA sendiri memang saat ini belum ada untuk SMA itu, besok ELTA itu belum ada sepertinya. Tapi siapa tahu nanti di tahun-tahun ke depan ada modifikasi program ELTA yang memungkinkan teman-teman SMA yang mau ke S1 atau masuk dunia kerja, dari SMK ke dunia kerja bisa masuk ke ELTA itu. Saya kan tadi udah banyak tanya nih lah. Pertanyaan saya yang mungkin kelewatan. Bagaimana Mas Fuad ini kok bisa ikut ke ELTA? Bisa nggak dari apa dulu, yang kemana dulu, usahanya seperti apa, atau browsing, atau dengan bantuan organisasi atau usaha sendiri gitu, Mas Fuad? Kayak kemarin tahun 2016 itu bisa ikut program ELTA itu dari sharing-sharing informasi dengan teman-teman UNY, terutama mereka yang di pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, karena pada waktu itu memang keinginan besar saya bisa ikut dapat beasiswa belajar ke luar negeri begitu. Terus kemudian dari situ saya dibantu mereka untuk melamar AAS dan melamar ELTA sekaligus pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya juga, karena untuk melamar Australia Award Scholarship itu harus punya sertifikat TOEFL, maka saya berburu sertifikat TOEFL ITB yang pada waktu itu kalau di Jogja baru ada di 4 universitas yang menyelenggarakan tes TOEFL ITB itu yang bisa untuk mendaftar di AS. Maka saya ikut mendaftar di UNY. Ada teman yang mendaftarkan di UNY sehingga saya bisa ikut tes TOEFL, dan pada waktu itu soalnya disediakan secara format braille gitu. Nah, dari tes itu kebetulan saya poinnya kurang 30 kalau syarat mendaftar di AS atau rata-rata pemberi beasiswa luar negeri itu 500, kadang 550. Saya pada waktu itu hanya dapat 470. Nah, dengan sertifikat itu saya gunakan untuk melamar ELTA, karena ELTA memberi kesempatan tadi untuk teman-teman yang nilai TOEFL-nya masih di bawah 500. Nah, dan pada waktu itu ya sebenarnya AS-nya saya diterima, ELTA-nya juga diterima. Terus saya disarankan dari Australia Award Indonesia di Jakarta untuk ikut ELTA dulu. Nanti setelah ikut ELTA punya sertifikat IELTS tadi baru digunakan untuk melamar di AS tahun depannya, di tahun 2017 itu, Mas. Oh, jadi itu ya. Jadi dikatakan Mas Fuad ini nyari informasinya individu ya, sendiri ya, berdasarkan teman-temannya, melalui organisasi atau dari jalur dari kampusnya ya, enggak ya? Enggak, malahan dari teman-teman yang memang komunitas di Jogja, ada komunitas Braillean, teman-teman relawan dari berbagai kampus yang sering mendampingi tunanetra untuk mereka ada ujian di kampus, ada mereka ujian masuk perguruan tinggi atau ujian kompetensi guru, dan pokoknya kaitannya dengan pendampingan tunanetra itu di Jogja ada namanya Braillean, yang mereka aktivitasnya memang mendampingi teman-teman tunanetra untuk belajar, untuk para mahasiswa, para pelajar, dan orang-orang yang memang butuh pendampingan dari mereka. Kalau kita menyebutnya orang-orang Braillean itu orang-orang masih mahasiswa atau orang biasa?
Rata-rata mereka masih mahasiswa di kampus UGM, UNJ, terus sebagian di UMY, di UII, di UIN juga, yang mereka aktivitasnya sering membantu teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas netra itu untuk berbagai macam hal keperluan tadi. Ini pesan-pesan untuk teman-teman ini yang ingin mengikuti biar bisa ikut pelatihan ELTA dari Mas Fuad apa ya? Pesan saya, apapun kita, siapapun kita, dimanapun, mari terus belajar, terutama kalau ingin belajar bahasa Inggris. Kita sekarang sudah dipermudah dengan akses teknologi di internet, bisa lewat Google, bisa lewat YouTube, kita bisa di situ mau pembelajarannya lewat tulisan atau video. Nah, di situ teman-teman saya kira bisa sangat meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa asing, sehingga nanti tentunya banyak peluang yang bisa didapatkan ketika punya kemampuan bahasa yang mencukupi, begitu baik untuk kegiatan kita sehari-hari sebagai seniman, sebagai terapis, sebagai aktivis organisasi maupun apapun itu. Saya kira untuk pergaulan ya bolehlah kita sedikit-sedikit mulai tahu dan mau mendengar materi atau pembelajaran bahasa asing itu, sehingga itu akan meningkatkan jaringan silaturahmi kita, tidak hanya di lokal tempat kita saja, tapi mungkin setelah nanti kita bisa punya kemampuan itu dan keahlian kita bisa tidak hanya dinikmati dan bermanfaat untuk orang lokal, tapi keahlian teman-teman semua dalam berbagai keterampilan itu, dalam berbagai keahlian itu bisa juga ditunjukkan di tingkat nasional maupun antar negara, begitu Mas. Gitu ya. The last question. Yes. Susah nggak sih sebagai tunanetra untuk belajar bahasa Inggris? Sebenarnya terkait dengan difficulties ya, tentang kesulitan belajar bahasa itu, kalau kita cari literatur Braille-nya memang susah, dan Braille itu memang mahal. Bisa kita bayangkan kalau kita cetak tulisan Braille satu lembar bolak-balik itu 3.000, padahal misalnya kita mau membraillekan kamus bahasa Inggris Oxford dengan kosakata yang jutaan, itu kan tidak memungkinkan sekali. Tapi dengan modifikasi teknologi, saya kira itu kalau kita mau menyelami dan mau mulai mengakrabi dengan HP, dengan laptop, netbook dan sebagainya, itu berbagai aplikasi yang bisa kita akses dengan pembaca layar, baik JAWS, NVDA maupun TOC kalau di HP, itu saya kira sangat membantu. Karena kalau Braille tadi kita tidak akan mungkin menjangkau sampai kapanpun ketersediaan akses Braille secara lengkap, karena memang berbiaya mahal sekali. Nah, solusinya ya kita harus di teknologi tadi untuk bisa membaca kamus, bisa tahu kosakata Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak kemudahan di tahun-tahun ini sebenarnya dibandingkan 20 tahun yang lalu ya, kemarin akhir tahun 90 ya. Betul. Ya, jadi arti kata sekarang kita sebagai kaum tunanetra sudah nggak menjadi satu hambatan ya untuk bisa lebih maju di dalam apapun ya, karena teknologi tidak mengenal kebutaan ya, Mas Fuad ya. Betul sekali ya, dan teknologi kapanpun akan membantu kita, tapi kalau orang ada batasannya membantu kita. Mereka punya tugas keluarga, punya tugas kerja, tapi kalau teknologi yang kita punya, kapanpun kita butuh, dia akan selalu membantu kita.
begitu. Dan aplikasi itu nggak perlu makan, nggak perlu minum ya, yang penting di charger. Sama kalau memang pakai Android sekali. udah pakai data ya jadi ya. Oke, setuju sekali ya. Iya. Aku senang sekali nih untuk bisa ngobrol sama Mas Fuad. Sekali lagi senang banget saya bisa ada waktunya, dan terima kasih waktunya atas ceritanya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman tunanetra yang ingin mengikuti ELTA dari beasiswa ke AAS. Betul sekali. Mudah-mudahan makin banyak teman-teman yang bisa ikut di ELTA, dan nanti setelah pada berhasil tetap mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi segalanya untuk sesama teman disabilitas untuk kemajuan kita bersama-sama. Siap, pokoknya Mas Fuad membuka diskusi, share apapun yang bisa kita bagikan, bagikan ya. Oke. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Mudah-mudadan. Terima kasih, sukses juga untuk Mas Arman dan keluarga. Mudah-mudahan ilmunya bisa dibagikan ke teman-teman ya. Oke. Terima kasih Mas Fuad. Sama-sama.